Judul saya adalah Scaffolding Mendongkrak Kemampuan Membaca Kelas 1 Sekolah Dasar. Ketika saya mengambil langkah ini, waktu saya pertama kali tempatkan tugas di SD Pres Gudang Arang, di mana tenaga guru saat itu hanya 8 orang. Dan ada aturan bahwa kepala sekolah tidak boleh mengangkat guru, karena yang berhak mengangkat guru adalah dari bupati. Maka saya memutuskan untuk menjadi guru pengganti di kelas 1 karena bersamaan itu 3 guru dari sana mereka pindah. Teman tahu pasti bahwa Gudang Arang adalah sebagian besar peserta didik yang orang asli Papua. Ketika masuk kelas, saya ternyata ada 5 siswa yang mengulang, kemudian 2 orang siswa yang pernah masuk dan tidak pernah masuk lagi. Dia di rumah saja sampai dengan Maret saya masuk di sekolah itu baru dia masuk lagi. Terus karena satu kelas itu ada 58 siswa. Nah, jadi saya melakukan asesmen diagnosis dan ternyata saya harus mengambil langkah kreatif untuk menangani kelas 1 ini. Berdasarkan hasil analisis diagnosis bahwa mereka ini perlu bantuan dalam pengenalan calistung. Saya membuat media pembelajaran berupa gambar-gambar huruf dari A sampai C. Saya tempelkan di papan tulis. Kemudian huruf konsonan A, I, U, E, O saya jajarkan di sepanjang plafon kelas saya. Jadi dengan bantuan gambar A pakai ayam, I ikan, U udang, E elang, O saat itu saya menggunakan gambar odol seperti itu di depan untuk pengenalan mereka. Kemudian di meja-meja belajar saya memberikan kartu huruf juga di sana. A sampai Z itu juga ada di meja setiap siswa mereka. Kemudian menggandakan kartu huruf juga sebanyak 58 siswa tersebut untuk membantu mereka belajar. Langkah ini saya sudah buat dan ini contoh gambarnya. Dari A sampai Z jadi gambar baju, saya tempel di dinding semua. Kemudian anak setiap hari dia akan belajar, oh ya ini tentang pengenalan babi bebo, gambar cabai untuk cacing sampai dengan terakhir gambar yoyo di huruf Y, ya untuk iya yo. Baik, ini langkah yang saya buat. Saya kembali untuk menyatakan kebenaran bahwa ini kelas awal, gambar kelas saya masuk dan ini ada di dinding papan mengajar ini ada huruf abjad di papan yang saya tempel. Kemudian karena ini di atas tidak kelihatan hanya bawah, di dinding-dinding sana yang terlihat di dinding itu semua adalah gambar suku kata. Kondisi faktual yang saya alami itu, maka saya mencoba menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini kalau dalam dunia pembangunan jangan kita beranggap yang agak sulit, karena scaffolding itu sebenarnya tangga yang kita bantu untuk naik ke tempat tinggi. Nah, itu namanya scaffolding. Perkenalkan di dalam dunia pendidikan ini ada ahli yang namanya Vygotsky dengan Wood. Itu di tahun ini Bapak Ibu bisa dibaca. Nah, istilahnya ini. Nah, akhirnya saya mengartikan bahwa scaffolding adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran untuk memberikan bantuan belajar kepada siswa saat mereka belajar keterampilan baru. Jadi contohnya membaca dan menulis. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemandirian siswa. Baik. Nah, persiapan yang saya lakukan yang pertama itu saya identifikasi kebutuhan siswa. Dalam tahap ini saya panggil mereka ke meja saya setiap saat, setiap pagi, dan memberikan huruf. Ketika dikasih huruf dan mereka tidak tahu bahwa ternyata anak ini memang belum bisa seperti mengenal huruf seperti teman yang lainnya. Itu di dalam identifikasi. Kemudian di langkah yang berikut adalah merancang aktivitas pembelajaran. Nah, di sana ada erat kaitannya dengan menggunakan metode scaffolding tersebut. Nah, yang pertama saya melakukan pemodelan membaca A, B, C, D, E, F, G sampai dengan selesai. Anak-anak hanya berlatih menyanyi sambil melihat tulisan huruf yang tadi yang saya kenalkan itu. Jadi mereka di taraf ini tidak belajar membaca, hanya menyanyi sambil saya menunjukkan setiap huruf lagu. Sama juga dengan suku kata yang ada di sini. Ini pemodelan.
Terus penggunaan pertanyaan panduan. Nah, di dalam pengenalan huruf ini biasa, karena saya juga kecil saya masih ingat metode penggunaan pertanyaan panduan. Baik. Nah, terus penggunaan media pembelajaran. Strategi itu mereka sudah sampaikan, mereka menunjuk gambar baju, menanyakan gambar huruf apa, nanti mereka tinggal sebut. Jadi diharapkan mereka mengenal huruf sambil melihat gambar-gambar ini. Kemudian ada diskusi kelas, saya belum bagi kelompok kecil mereka. Kemudian suku kata saya bagian mereka dengan gambar, mereka pergi tunjuk, oh ibu yang ini. Mata, sapu, mereka, mantap ya. Nah, begitu. Jadi melatih juga keberanian, kemudian dia rasa percaya diri, dia tahu pasti ketika saya mengabsen, saya absen dulu, pagi dan pulang. Pakai lagu ini satu-satunya sambil tunjuk. Nah, diharapkan mereka memahami apa yang mereka pelajari selama kurang lebih setiap hari berjalan itu. Terus ada kolaborasi dengan teman sebaya. Strateginya juga saya menunjuk siswa yang telah mampu membaca, dia bersama belajar dengan teman-teman yang artinya masih lambat dalam mengenal A sampai Z. Silakan kau cari huruf rame-rame di situ sampai selesai. Dalam huruf itu video pembelajaran saya sampaikan juga dengan yang cara menggunakan komputer. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dan kemampuan bereksplor serta memperkenalkan penggunaan teknologi sejak dini. Baik, langkah yang ke-9 ada pengulangan dan latihan. Strategi saya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca dari suku kata yang berbeda setiap hari dan juga melalui suku-suku kata. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan, menambah kosakata, serta keterampilan membaca peserta didik. Langkah yang ke-10 adalah membangun kemandirian. Saya secara bertahap mengurangi bantuan dan pendampingan penggunaan kartu huruf dan suku kata saat siswa sudah menunjukkan kemajuan dalam pemahaman pembelajarannya. Ini yang menjadi dasar langkah-langkah dalam scaffolding. Kita mengurangi bantuan ketika anak-anak telah menunjukkan kemajuan dalam pembelajarannya. Langkah ke-11 adalah refleksi. Strategi saya adalah menanyakan perasaan dan pengalaman belajar peserta didik setiap hari sesudah pembelajaran saat mereka akan pulang sekolah. Saya juga secara pribadi merefleksikan diri terhadap pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Juga bertanya kepada teman-teman tentang apa yang telah saya sampaikan, strategi yang saya gunakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan membantu siswa menginternalisasi informasi yang mereka pelajari serta rencana tindak lanjut yang harus saya lakukan. Hasil belajar juga peserta didik ini juga saya sampaikan kepada orang tua dan mereka begitu antusias menerima hasil pembelajaran mereka. Karena satu kebanggaan anak-anak mereka sudah mulai mengenal huruf dan mulai membaca walaupun tertatih-tatih. Teman guru kelas 2 dan guru kelas 3 juga tertarik dengan cara ini untuk membantu siswa mereka yang belum lancar membaca. Praktik baik ini wajib saya bagikan kepada teman-teman khususnya kelas 1, 2, kelas 3 bahkan kelas besar jika artinya mengalami kendala khusus yang muslim juga tidak butuh kemungkinan untuk bidang studi yang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Mari kita bangun kita.